ciptaannya, api cintanya, karena kasihnya, sumber semangat bagi kita. Sertakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Para Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti EKRD ini secara live streaming, selamat pagi berkah dalam. selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan Ekaristi, memasuki minggu biasa ketiga. Bacaan-bacaan Ekaristi hari ini mengajak kita untuk menyongsong hadirnya kerajaan Allah dengan bertobat. Menyadari akan kerajaan Allah yang begitu agung, sekaligus menyadari kelemahan kita yang sering jatuh dalam kesalahan dan dosa. Marilah kita awali Ekaristi ini dengan mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluharkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Oh, menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab bila Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru,
40 hari lagi Niniwe akan kutunggal balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Refrain. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritakanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritakanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab di dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang upahannya. Lalu mereka mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kisah anekdot yang kemudian juga diangkat dalam satu film tentang seorang laki-laki yang sudah beristri naik kereta api. Lalu dilihatnya di sebelah bangkunya tempat ia duduk ada seorang gadis yang cantik. Maka tergeraklah hatinya untuk mendekati si gadis itu, tetapi ia sadar bahwa ia sudah beristri. Maka dengan sembunyi-sembunyi, pelan tapi pasti, dilepasnya cincin kawinnya, lalu ditaruh di saku celana. Ceritanya kemudian berlanjut. Ketika ia pulang, si istri kaget bahwa dalam celana sang suami cincin itu masih tersimpan di sana. Lalu suaminya ditanya, "Mengapa kamu tidak memakai cincin kawin kita?" Lalu si suami mengatakan, "Ya mah, aku harus mengikuti nasihat Santo Paulus yang mengatakan, sebab di dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri." Ayat ini ayat yang bisa membahayakan bagi para suami. Para bapak ibu dan saudara-saudari juga anak-anak terkasih, kita lihat konteks bacaan kedua menurut bacaan pertama, tapi terlebih juga Injil hari ini. Konteksnya Paulus memberikan ajaran ini adalah adanya pandangan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus yang disebut sudah dekat itu, maka diartikan hari akhir pun juga sudah dekat. Oleh karena itu, menyongsong hadirnya kerajaan Allah, orang harus bertobat. Persis yang dikatakan Yesus dalam awal Injil hari ini. Yesus mengatakan demikian, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Orang yang mendengar sabda Tuhan seperti ini lalu menjadi sadar
bahwa hadirnya Yesus juga berarti hadirnya kerajaan Allah dan orang perlu bertobat. Pertobatan memang bisa terjadi seperti yang dilakukan orang-orang Niniwe. Ketika Yunus memberitahu Niniwe akan dijungkir balikkan karena dosa-dosamu, lalu orang-orang Niniwe bertobat dengan berpuasa dan juga melakukan aksi-aksi tobat. Dan dari pertobatan itu Allah mencabut kembali rencana untuk menghancurkan Niniwe. Tetapi bagi para murid, bertobat diartikan dengan cara yang berbeda. Para murid bertobat dengan cara mengikuti Yesus, seperti yang ditawarkan Yesus kepada para murid, "Ikutlah aku." Maka menanggapi seruan untuk pertobatan dan sekaligus untuk mengikuti, Andreas dan Simon meninggalkan pekerjaan utama mereka mengikuti Yesus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai nelayan atau penangkap ikan menjadi penangkap manusia. Ada sedikit latar belakang tentang orang-orang yang menjadi murid Tuhan ini. Kita tahu bahwa Israel itu ada yang sebelah utara yang disebut dengan daerah Galilea dan daerah selatan yang disebut dengan Yudea. Yang daerah utara orang-orangnya bercampur dengan orang-orang kafir karena di Galilea itu ada bisnis ikan yang besar. Saya membayangkan ini seperti daerah Juanda. Orang bisa keluar masuk karena ada bisnis ikan. Dan memang perekonomian di utara itu lebih tinggi daripada di selatan. Sama dengan daerah Juanda yang konon peredaran uangnya lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Karena ada bisnis ikan. Tetapi dampak dari orang-orang yang datang ke Galilea, mereka juga membuat orang-orang Galilea itu menjadi kendor, bercampur pemahaman mereka seperti orang-orang kafir yang datang ke Galilea untuk bisnis ikan. Sedangkan yang selatan ada Yerusalem. Mereka lebih taat beribadat dan patuh pada hukum-hukum Taurat, tetapi melaksanakannya secara kaku. Nah, Yesus ternyata memilih jalur dari utara dulu. Orang-orang yang seperti para penangkap ikan itu dipilih Tuhan untuk menjadi penangkap manusia. Kalau orang menangkap ikan, prinsipnya adalah semakin banyak ikan yang ditangkap, semakin mendapatkan keuntungan. Tetapi lain dengan penangkap manusia, bukan soal jumlahnya mendapat banyak, tetapi juga menyangkut soal kualitas karena berkaitan dengan pertobatan, yakni menjadikan hidup manusia menjadi lebih bermutu, menjadi lebih bermakna. Maka seperti ajaran Paulus tadi ada benarnya. Orang diajak untuk berani lepas dari ikatan-ikatan duniawi sebagai bentuk pertobatan. Paulus mengatakan, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah menanggapi sabda Tuhan hari ini, kita yang juga yakin kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah bersama dengan kita.
kita pun juga memperbaiki kualitas hidup kita sebagai bentuk pertobatan kita. Masing-masing menjalankan panggilan hidup sesuai profesinya, tetapi tetap menjalankan pertobatan, yakni menjadikan hidup lebih bermutu dan tidak terikat sampai orang lupa bahwa Tuhan sudah hadir bersama kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah sekarang kita bangkit berdiri menyatakan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda pada para murid-Nya, "Marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Marilah kita mengikuti Dia dan berdoa. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita bermohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga kehadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putra-Mu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara ini dari dunia ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini, dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Warta Gereja, Minggu 24 Januari. Hari Minggu biasa ketiga. 1. Minggu 31 Januari 2021, Misa pukul 7. Petugas liturgi Prodiakon Bapak Heri S., Kantor Lingkungan Telogomojo dan Stefanus, Organis Saudari Vina, Lektor Bapak Hengki, Tatip Grup 4. Kepanitiaan Pekan Suci 2021 dipercayakan kepada Lingkungan Bartolomeus. Dimohon Lingkungan Bartolomeus mempersiapkannya. 3. Kolekte Minggu 17 Januari 2021 sebesar Rp1.841.000. Terima kasih, berkah dalam. Marilah kita bangkit berdiri, mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. hati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Puja
Sang Putra membawa selamat bagi dunia. Kita ikuti Yesus Sang Guru, bawa bagi sesama untuk pada